Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Aina Octaviani dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari demokrasi. Menurut kamus, demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan bebas. Adapun tokoh terkenal dalam demokrasi yaitu Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa definisi dari para ahli mengenai pengertian demokrasi. Yang pertama ada Robert Adler. Robert Adler mengajukan 5 kriteria demokrasi terkenal sebagai ide politik. Yang pertama, persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Yang kedua, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam membuat keputusan yang kolektif. Yang ketiga, pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Yang keempat, kontrol terakhir terhadap agenda, adanya kekuasaan eksekutif bagi masyarakat untuk menentukan. Yang kelima, pencakupan, yaitu masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam berkaitan dengan hukum. Dari kriteria di atas dapat kita simpulkan bahwa definisi Adler lebih mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, pengawasan terhadap kekuasaan, menjamin persamaan pemberlakuan negara terhadap warga negara untuk demokrasi. Kemudian yang kedua, William Eberstein dan Edwin Fogelman yang mempunyai definisi yang sama sejalan dengan Adler mengenai demokrasi. Mereka mendefinisikan secara singkat, padat, jelas, dan ringkas, yaitu membatasi kekuasaan. Adapun perinciannya secara konsep, yaitu yang pertama, empirisme rasional, yang kedua, pementingan individu, yang ketiga, teori instrumental tentang negara, yang keempat, prinsip kesukarelaan, yang kelima, hukum di balik hukum, yang keenam, penekanan pada cara, yang ketujuh, musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, yang terakhir, yang kedelapan, persamaan asasi manusia. Kemudian ada definisi ketiga, Mantower Sargent yang memberikan definisinya yang memiliki nuansa yang sama dengan Edwin dan William, yaitu demokrasi mensyaratkan ketertiban rakyat dalam pengambilan keputusan, persamaan hak di antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan dan dimiliki warga negara, sistem perwakilan yang efektif, dan kemudian sistem pemilihan yang menjamin prinsip ketentuan mayoritas. Kemudian ada Henry B. Mayo, dia mengatakan bahwa mendefinisikan demokrasi itu harus ada nilai-nilainya. Yang pertama, menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat yang selalu berubah. Yang ketiga, bergantian penguasaan dengan keteraturan. Yang keempat, menggunakan paksaan walau sedikit. Yang kelima, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, memajukan pengetahuan. Dan yang terakhir, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Kemudian ada Ramian Rice yang memaparkan 10 kriteria dalam demokrasi. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kesempatan pendidikan yang sama. Yang kelima, dia membagi 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan bersurat kabaran, dan kebebasan beragama. Kemudian yang keenam, ketersediaan dalam membuka informasi. Yang ketujuh, mengandalkan tata krama politik. Yang kedelapan, kebebasan individual. Yang kesembilan, semangat kerjasama. Yang terakhir, hak untuk protes.
Dari banyaknya kriteria yang dipaparkan oleh para ahli, ada pun definisi lain yang fokus pada satu atau sejumlah kecil kriteria khusus yang diajukan oleh Alfian, Sandhausen, dan Henner, bahwa mereka mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang memelihara keseimbangan antar konflik dan konsensus. Dapat kita lihat dari berbagai definisi dan kriteria dari para ahli mengenai demokrasi, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik. Namun di sisi lain, ia mensyaratkan adanya keteraturan dan kestabilan konsensus. Demokrasi sebenarnya diperlakukan semata adalah sebuah cara atau proses, bukan sebuah tujuan, apalagi disakralkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mela Agustin akan membawakan mengenai konsep demokrasi. Konsep hukum dan demokrasi dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktekkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Teori kedaulatan rakyat atau demokrasi, yakni sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi. Yang pertama, demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Yang kedua, demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan yang ketiga, maka legitimasi pemerintahannya adalah dari kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Beberapa hal yang dapat mendefinisikan demokrasi. Yang pertama ada sumber keabsahan kekuasaan dari kehendak rakyat. Yang kedua, sadar bahwa sumbernya dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang ketiga, keberhasilan kekuasaan negara merupakan partisipasi aktif rakyat. Yang keempat, lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan penyalur aspirasi serta pengontrol dalam penyelenggaraan kepentingan negara. Yang kelima, media massa sebagai sarana untuk menyalurkan kehendak penyelenggaraan negara. Demokrasi di Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat menyerahkan kedaulatannya melalui MPR RI yang kemudian terjadi amandemen yang disahkan pada 18 Agustus 2002 dan kemudian kedaulatan rakyat ini diserahkan kepada DPR. Eksistensi demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan demokrasi sebagai aturan dasarnya. Sistem demokrasi yang dipakai dalam pemilu di Indonesia masih menggunakan sistem pemilihan demokrasi representatif. Implementasi nilai demokrasi Indonesia, impian yang harus direalisasikan. Yang pertama, ada kebebasan untuk berpendapat di muka umum. 2. Ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan di Indonesia melalui Musrenbang. Ketiga, keterbukaan terhadap keberagaman ideologi dan lain sebagainya. Menerapkan nilai-nilai dari demokrasi merupakan pekerjaan yang berat yang harus dilakukan secara konsisten dan utuh. Karena konsep demokrasi adalah sebuah konsep yang lahir dari keinginan manusia sebagai konsep yang diidealisasikan dalam merumuskan kehidupan ideal sesuai dengan jiwa humoris yang fitrah. Nilai-nilai penting tentang makna demokrasi dan hubungannya tentang nilai-nilai dari konsep negara hukum yaitu demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Magnus Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dalam sistem demokrasi politik dikenal dua macam mekanisme pemilihan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan. Yang pertama ada demokrasi langsung atau direct democracy. Yang kedua ada demokrasi tak langsung atau indirect democracy. Demokrasi konstitusional.
Demokrasi konstitusional lahir sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, sehingga timbul gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintahan ialah dengan suatu demokrasi. Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Berikutnya ada unsur-unsur rule of law dalam arti klasik. Yang pertama ada supremasi aturan-aturan hukum atau supremacy of the law. Yang kedua ada kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum atau equality before the law. Dan yang ketiga terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Yang pertama ada perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak atau independent and impartial tribunals. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Yang keenam ada pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Berikutnya saya akan membahas mengenai sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Menurut teman-teman, apa sih sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan? Sikap positif dalam pelaksanaan demokrasi di berbagai kehidupan, yaitu sikap yang baik, mau menerima, dan mendukung bagi berkembang dan terlaksananya demokrasi dalam berbagai kehidupan. Saya Latifah Zahra di sini ingin memberitahu teman-teman bagaimana sih sejarah demokrasi itu terbentuk. Sejarah demokrasi sendiri lahir pertama kali karena kebudayaan Yunani kuno dan kebebasan dalam beragama. Lalu itu dihasilkan oleh pemikiran aliran reformasi. Sistem demokrasi pertama kali ditemui di negara kota city-state pada Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Sebelumnya itu adalah demokrasi secara langsung, yang dimana masyarakat memiliki hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dan dijalankan secara bersama oleh warga masyarakat itu sendiri. Walaupun demokrasi langsung itu berlaku hanya untuk wilayah terbatas, penduduk yang resmi saja, tetapi itu berlangsung secara terus-menerus. Pada abad 600 sampai 1400, gagasan demokrasi Yunani kuno bisa dikatakan hilang karena dikalahkan oleh benua Eropa atau Eropa Barat. Teori-teori kontrasosial pada saat itu digunakan untuk mendobrak atau mendorong hak-hak politik rakyat pada saat itu. Filsuf yang menciptakan gagasan ini yaitu John Locke dari Inggris pada tahun 1632 sampai 1704, sedangkan Montesquieu dari Prancis pada tahun 1689 sampai 1755. Menurut John Locke sendiri, demokrasi hak-hak politik itu mencakup life, liberty, dan property, di mana Montesquieu merangkum semuanya itu menjadi trias politika. Pada abad ke-19, gagasan dari demokrasi ini diakui mulai menjadi sistem politik pada saat itu. Perkenalkan, nama saya Martia Famela. Saya akan menjelaskan sejarah demokrasi pada abad ke-20. Demokrasi konstitusional. Pada abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad 20, tepatnya setelah Perang Dunia berakhir, telah terjadi perubahan-perubahan pada aspek sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses industrialisasi dan sistem kapitalisme, masuknya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa seperti Swedia dan Norwegia. Dan masuknya aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli dari Inggris, John Maynard Keynes. Pada masa ini, negara-negara
modern mulai mengatur soal-soal pajak, upah minimum pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan kemelaratan, serta timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa antitrust, dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi ekonomi. Menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia terbagi atas 4. Yang pertama yaitu sejarah Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini disebut juga dengan demokrasi konstitusional, di mana partai politik ataupun partai pemerintahan lebih berkuasa dan berkedudukan atas pemerintahan pada saat itu. Maka dari sinilah disebut sebagai demokrasi parlementer. Yang kedua adalah masa Republik Indonesia yang kedua pada tahun 1959 hingga 1969. Pada masa ini disebut juga dengan demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi terpimpin ini sudah jauh melenceng dari demokrasi konstitusional yang pertama tadi. Dikarenakan itulah adanya ciri-ciri khusus pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, yang dimana pemerintahan lebih mendominasi pemerintahan pada saat itu dan terbatasnya pergerakan untuk partai politik pada saat itu. Masa Republik Indonesia yang ketiga. Pada masa Republik Indonesia yang ketiga tahun 1969 sampai 1998, era Orde Baru. Pada saat ini demokrasi konstitusional yang menonjol adalah presidensial, di mana presiden lebih berwenang atas segalanya. Sama kita tahu bahwasannya pemilu pertama kali terjadi pada masa Orde Baru, tetapi lama-kelamaan tidak adanya demokrasi di dalam pemilu tersebut. Tidak bebas memilih dan dipaksa untuk memilih. Masa Orde Baru itu habis, elit politik bahkan sama sekali tidak lagi mendengarkan aspirasi rakyat. Maka dari itulah banyak pertentangan yang muncul dari masyarakat terhadap Orde Baru pada saat itu. Nah, kita sudah sampai nih di akhir materi, di mana itu Republik Indonesia pada masa keempat, yaitu tahun 1998 hingga saat ini. Adaptasi reformasi, dari mana reformasi ini menginginkan tegaknya demokrasi yang sebelumnya tidak tegak pada masa Indonesia ketiga, yaitu masa Orde Baru. Maka disinilah koreksi-koreksi untuk membenarkan demokrasi politik untuk yang akan datang.